Mimin sang sutradara kasus Subang terlibat, punya alibi saat Tuti dan Amel dieksekusi. Kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak hingga kini masih terus jadi sorotan. Meskipun polisi sudah menetapkan 5 tersangka, namun ada 3 tersangka yang belum dilakukan penahanan. Ketiga tersangka yang belum ditahan yakni Mimin, istri muda tersangka Yosep, dan kedua anak kandungnya. Bahkan Mimin pun buka suara terkait diri dan kedua anaknya ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang yang menjadi misteri selama 2 tahun ini. Mimin Mitarsi dan 2 anaknya membantah terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Istri muda Yosep Hidayah itu menyebut sedang di rumah saat kejadian. Seperti diketahui, Mimin ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Selain Mimin, kedua anaknya juga yakni Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia pun juga menyandang status tersangka di kasus pembunuhan tersebut. Mimin mengaku kaget atas penetapan status hukum tersebut. Ia mengklaim kedua anaknya juga terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Kepada awak media pada Kamis 19 Oktober 2023 malam, Mimin mengaku kondisinya sangat syok dengan ditetapkan dirinya sebagai tersangka. Terlebih lagi, kedua anaknya juga ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga membantah semua tuduhan dari pelaku lain yakni M. Ramadhano atau Dano. Dia bahkan mengaku tidak kenal dengan Dano sebelum pembunuhan itu terjadi. Mimin pun menceritakan mempunyai alibi tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saat kejadian, ia dan salah satu anaknya Abi sedang berada di rumah sedangkan Arigi bekerja. Seperti diketahui, Polda Jabar telah menetapkan 5 orang tersangka pada kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Kelima tersangka tersebut yakni M. Ramdhanu keponakan korban, Yosep Hidayah suami sekaligus ayah korban, Mimin Mitarsi istri muda Yosep, serta kedua anaknya Mimin yaitu Arigi dan Abi. Untuk kedua tersangka Yosep dan Danu kini sudah ditahan di Mapolda Jabar, sementara untuk Mimin dan kedua anaknya belum ditahan oleh pihak kepolisian. Diketahui kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak itu terjadi pada 18 Agustus 2021 di malam hari. Kali itu Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosep. Diduga Yosep menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Danu melihat Amalia dan Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amalia tersebut. Danu lalu mengaku bertugas sebagai pembersih TKP khusus untuk Danu karena jadi pembisik kasus Subang. Pemuda 23 tahun itu ditempatkan di sel khusus yang berlainan dengan Yosep. Danu kini menanti keputusan LPSK soal kasus pengajuan justice kolaborator.